Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada malam ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penelitian saya yang berkaitan tentang nilai-nilai budaya dalam toponomi Desa Medalasari dan model pelestarian untuk menunjang pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Karawang. Kita langsung saja dalam kita coba screen. Oke. Latar belakang dalam penelitian yang saya laksanakan, yang saya jalankan adalah pertama, sistem penamaan tempat adalah tata cara atau aturan memberikan nama pada waktu itu yang disebut toponomi. Lalu sebuah nama tempat mengandung identitas budaya, sejarah, pengetahuan, pengalaman, dan harapan dari masyarakatnya. Menjelaskan bahwa nama tempat dan objek fisik seperti fasilitas umum, monumen, dan bangunan menyediakan akses kompleks dari sejarah, memori, dan tempat. Potensi budaya dan kearifan lokal, Pusat Penelitian Agraris Nasional, Badan Pusat Agraris Membangun Rumah Peradaban. Lalu selanjutnya adalah potensi alam yang sangat mendukung menjadi pariwisata. Ya, jadi di lokasi yang saya lakukan penelitian, hal-hal ini semua saling berkaitan. Sehingga desa tersebut, walaupun berada di pelosok, jauh dari kota, tetapi secara kearifan lokal, secara budaya, dan lain-lain, itu bisa sangat-sangat support ya dalam menjalankan roda kehidupannya sehari-hari. Dan desa ini adalah desa di mana terluar ya. Jadi di Desa Medalasari ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bogor. Jadi lewat dari Desa Medalasari ini udah langsung ke Bogor. Tujuan dan manfaat penelitian yang kami laksanakan adalah untuk memberikan pemahaman pentingnya budaya dan sejarah suatu tempat untuk terus dilestarikan dan menjadi aset untuk desa tersebut, sehingga nanti dapat diwariskan kepada para penerus atau anak cucu yang menjadi simbol kebanggaan yang selalu terjaga dari zaman nenek moyang dulu. Selain itu dapat melihat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut melalui pembuatan pariwisata berdasarkan kearifan lokal yang berkembang di desa tersebut. Ya, dan bukan hanya itu saja, tapi faktor alam yang sangat mendukung di sana untuk ditingkatkan pariwisatanya. Dan seperti yang kita ketahui, ketika pariwisatanya berkembang dengan baik, mendatangkan turis-turis lokal, bahkan mungkin bisa turis mancanegara, itu sangat membantu terhadap perekonomian masyarakat di sekitar. Nah, untuk metode yang saya laksanakan dalam proses penelitian ini adalah kualitatif. Adalah penelitian di bidang ilmu umani dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berasal disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, kelakuan, dan rohani manusia. Seperti biasa di sini ada pengumpulan data, dan kita mencari pengumpulan data dari berbagai banyak
sumber di literatur ya. Jadi dari karya tulis teman-teman peneliti terdahulu dan lain banyak sebagainya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang lokasi yang akan kami lakukan penelitian. Selanjutnya adalah observasi, ya kita melihat bagaimana situasi dan kondisi masyarakat di sana, alam di sana dan lain sebagainya yang saling berhubungan. Selanjutnya ada wawancara di mana pada proses wawancara ini ya yang kami lakukan adalah mewawancarai pelaku atau saksi sejarah. Artinya orang-orang yang sudah lanjut usia, yang dia menyaksikan langsung kejadian-kejadian masa lalu dan lain sebagainya yang tentu saja yang kami tanyakan yang berhubungan dengan tema dalam penelitian kami. Lalu setelah itu kita analisis data-data yang kita peroleh, ya, yang kita dapatkan dari lapangan, seperti itu. Sehingga analisis tersebut, ya, setelah itu kita bisa sajikan kepada masyarakat, kita bisa berikan informasi-informasi kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi tersebut. Waktu pelaksanaan, ya, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian dimulai di bulan Maret. Kami melakukan penelitian di bulan Maret sampai bulan November 2022. Dan lokasi penelitian adalah Desa Medalsari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Ini merupakan dataran tinggi. Ya, perlu diketahui bahwa Karawang ini memiliki laut, ya, pertanian, kehutanan, terus juga memiliki daerah perindustrian, industri yang berkembang dan bahkan saat menjadi salah satu terbesar se-Asia Tenggara. Kawasan industri KIC kalau nggak salah. Hasil pelaksanaan penelitian, ya, hasil pelaksanaan penelitian pertama kita tahu ya mencari asal usul Desa Medalsari yang sebut nama desa, berbagai sarana dan nama diberikan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya terpilihlah nama Medalsari. Ya, jadi awalnya dari berebut nama desa. Jadi ada beberapa teman-teman masyarakat di sana yang dulu itu memilih nama desa. Nama desanya apa? Nah, lalu salah satunya mengusulkan nama desanya Medalsari. Arti kata medal dalam kamus bahasa Sunda Indonesia adalah terbit. Saat ini terdapat beberapa kampung ya, di Desa Medalsari, diantaranya satu ada Tiparkolot, ya, kampung pertama di Desa Medalsari ini Tiparkolot. Kedua ada Tonjong Roke, tiga ada Tegal Wareng, keempat ada Tegal Kupah, kelima ada Tegal Kadu, keenam ada Tegal Manggah, ketujuh ada Cihanjere, kedelapan ada Tegal Simet. Ya. Kalau sekarang sebenarnya Tegal atau sebutnya Tegal Deeng. Terus ada Tegal Ranji, Pasir Kuda, Purnajaya, Bakan Jati, Cijambe, Pasir Pendei, Bakan Kacepet, Cikeyep, Cicadas, Parakan Salam. Nah, di Parakan Salam ini tinggal sisa rumah, 3 rumah saja. Ya, dari hasil kami ke sana, kami lakukan dari semua dusun-dusun ini kami datang, dan perlu diketahui juga dari setiap dusun ini
jaraknya jauh, Pak. Kadang juga karena di sana itu kita kadang harus naik turun gunung, bahkan banyak tempat-tempat yang kami datangi itu sudah tidak bisa kami datangi dengan menggunakan sepeda motor. Jadi si motor itu harus ditaruh di rumah warga dan kita berjalan kaki sekitar 1 jam, 1,5 jam lah. Itu juga harus menyusuri apa namanya sawah, hutan, gitu kan, hutan bambu, hutan-hutan kayak gitu lah. Jadi ya lumayan berkesan sekali, sangat berkesan lah, bukan lumayan lagi tapi sangat berkesan untuk penelitian. Nah, budaya yang masih ada sampai sekarang seperti rumah adat yang masih terawat dari generasi ke generasi, banyaknya makam-makam yang dikeramatkan ya syukuran ketika panen. Nah, di sini Bapak dan Ibu semua ya, di sini ada rekan-rekan peneliti yang ada di foto ini, ada Pak Abdullah ya, di mana dia menunjukkan di belakang ini ada rumah adat ya. Terus juga ada Pak Suntoko ya, yang berkunjung ke makam yang dikeramatkan. Dan di samping sebelah kiri ini ada juga mata air yang konon katanya tidak pernah surut. Dan ini dijadikan salah satu sumber air untuk masyarakat minum pada zaman dulu. Tuh, dan ini nggak pernah surut. Pariwisata ya, di sini karena daerahnya adalah gunung, ya, untuk pariwisata sendiri ada pendakian atau curug, air terjun, dan Green Canyon. Di sini sangat-sangat terawat ya, karena mendapatkan devisa yang sangat lumayan ya, untuk desa, sehingga masyarakat sekitar sangat terbantu sekali ketika pengunjung dari Green Canyon ini meningkat banyak. Gitu. Ini sangat-sangat membantu untuk perekonomian masyarakat di desa dasar. Oke, cukup mungkin presentasi dari saya untuk penelitian kami di Desa Medalasari terkait nilai-nilai budaya dalam toponomi Desa Medalasari dan model pelestarian untuk menunjang pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Perawat. Ketika kami datang ke sana, support dan apresiasi dari masyarakat di sana sangat besar sekali. Karena mereka juga sangat berharap desa mereka bisa dipublikasikan kepada halayak banyak, agar tentunya tadi, karena di sana punya pariwisata yang sangat baik, sangat bagus, sehingga kabar-kabar yang kita sebarkan di dunia maya atau di manapun itu bisa mendatangkan turis-turis baru makin banyak, dan sehingga kesejahteraan masyarakat di sana pun akan semakin lebih baik. Seperti itu, cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.